Halo chess lover, welcome to my channel. Bagaimana kabar Anda hari ini? Di sini baik, semoga kalian juga dalam keadaan baik. Kali ini saya akan bantu kawan-kawan untuk membahaskan trik permainan catur dengan pembukaan King Gambit. Pembukaan yang terkenal agresif dan berani dalam sejarah catur. Kali ini kita akan bahas perjalanan menang untuk putih. Cara ini sangat sederhana namun mudah dipahami. Semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kawan-kawan yang sedang menambah perkembangannya dalam dunia catur. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai langkah-langkahnya. Di sini dimainkan pion E4 dan hitam pion E5. Dilanjutkan pion F4, langkah pengorbanan. Dan inilah ciri khas daripada pembukaan King Gambit. Dilanjutkan hitam menerima pion pengorbanan dan kita lanjutkan kuda ke F3. Dan ini secara teori disebut variasi King Knight Gambit. Dilanjutkan gajah C4 dan dibalas pion D4. Gajah ke B6. Gajah pukul pion. Kita mengembangkan perwira. Sini kuda mengancam pion sentral dan dilanjutkan pion E5 mengancam kuda. Kuda D5 menghindari ancaman pion sekaligus mengancam gajah. Gajah ke G5 mengancam menteri, ditutup oleh kuda ke E7. Selanjutnya putih C3. Hitam rokade pendek dan putih kuda ke D5 menekan kuda 2 kali. Dan di sini dibalas dengan hitam kuda C6 memperkuat posisi kuda. Kalau semisalnya dipukul, ini pasti dipukul dan dipukul kembali. Namun di sini diberikan langkah kuda ke F6, langkah pengorbanan, namun membuat posisi menjadi bagus atau menang. Dipukul kuda di sini dan dipukul kembali oleh gajah. Hitam gajah ke A5 memberikan skak. Di sini pion C3 menutup. Pion D6 mengajak pertukaran pion. Dijawab menteri ke D2. Dan selanjutnya benteng ke E8. Dilanjutkan menteri ke G5 skak. Raja di sini menghindar dan terjadi skak mat. Kalau misalnya di sini ditutup oleh kuda, maka menteri hitam akan hilang. Otomatis di sini putih unggul kualitas dan unggul dalam posisi. Dan pastinya langkah-langkah selanjutnya hitam akan terus tertekan dan terkena skakmat pada saat yang tepat. Oke, kita lanjutkan ke trik yang kedua. Oke, kembali di sini dimainkan pion E4, pion E5, pion F4, dan pion pukul pion. Kuda ke F3. Variasi King Knight Gambit. Dan gajah ke C4, pion D4 mengancam gajah, gajah ke B5, dan gajah memukul pion. Kita kembangkan perwira kuda ke F6 dan pion mengancam kuda. Kuda ke D5 mengancam gajah, gajah ke G5. Sebelumnya kita bahas di sini kuda ke E7 dan sekarang pion menutup F6. Dipukul pion dan dipukul kembali oleh kuda. Selanjutnya di sini menteri E2 berikan skak. Ditutup oleh menteri dan dipukul oleh menteri, dipukul oleh gajah. Dilanjutkan di sini kuda ke C3. Pion D6 membuka jalur gajah dan selanjutnya kuda ke D5 skak. Raja ke D7, kuda pukul dan dipukul kembali oleh pion. Gajah mukul pion mengancam benteng. Benteng ke E8
memberikan skak, raja menghindar ke D2. Selanjutnya di sini kuda ke C6, kembangkan perwira. Di sini terancam 2 kali. Terbaik di sini kuda C3. Selanjutnya di sini pion A6, gajah ke D3 dan kuda ke D8. Di sini bisa kita lihat perbedaan bangunan daripada struktur buah putih dan buah hitam. Struktur bangunan buah putih sangatlah bagus dalam penyerangannya, sangat efektif. Namun di sini buah hitam bertahan namun pasif. Dalam posisi ini saya yakin kawan-kawan apabila mengalami posisi seperti ini, saya yakin dapat menyelesaikannya untuk memenangkan partai. Oke, kita lanjut ke trik yang ketiga. Kembali dimainkan E4, pion E5, pion F4, pion pukul pion F4, kuda ke F3, gajah ke C4 dan pion D4, gajah mundur ke B6 dan gajah pukul pion C4. Dilanjutkan kuda ke F6, pion E5, kuda D5, gajah G5 mengancam menteri, kuda tutup. Dilanjutkan kuda C3. Tadi sudah kita bahas sebelumnya, dalam posisi ini raja rokade atau buah hitam rokade. Dan di sini buah hitam merespon langkah dengan pion C6. Tujuan agar kuda tidak dapat ke petak D5. Di sini dilanjutkan kuda ke E4 dan pion D5. Kuda D6, skak, raja menghindar. Dilanjutkan di sini kuda 4. Pion H6 mengancam gajah, ke F3. Di sini memberikan skakmat. Kalau misalnya pion mukul gajah, pasti terjadi skakmat. Jadi di sini gajah ke E6, nah mensupport pion, dan bisa diperhatikan di sini putih memberikan langkah kejutan kuda ke F6, memberikan skak sekaligus mengancam benteng. Kalau misalnya dipukul di sini, maka gajah akan memukul menteri. Otomatis ini tidak akan dilakukan oleh buah hitam. Kalau pion memukul di sini tidak bisa karena ini ada menteri. Dan kalau misalnya raja ke G8 dan kuda dipukul, berikan skak kembali, misal kembali F8 dan kembali skak, dan menteri selanjutnya hilang. Oke, dalam posisi ini raja menghindar dan kuda pukul dan menghindar ke A7. Dilanjutkan gajah skak, ditutup pion di sini dan kuda memukul pion. Di sini kuda menggarpu menteri dan benteng. Kalau dipukul di sini, maka akan dipukul oleh menteri. Otomatis raja terkena skakmat langsung. Kalau misalnya tidak dipukul, menghindari menteri di sini. Dilanjutkan gajah pukul, skak, angka paksa di sini, dan terjadi bom atom. Cara ini sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kawan-kawan yang sedang menambah perkembangannya dalam permainan catur. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak telah bergabung dan mendukung channel ini. Salam jumpa di video menarik selanjutnya.